Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya, Andil Laroza. Channel ini akan selalu memberikan tips-tips dan info yang menarik, yang bermanfaat untuk sahabat CARSIS semuanya. Oleh karena itu, buat adik-adik yang baru saja menemukan channel ini, jangan ragu-ragu, langsung saja tekan tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan update informasi terbaru dari channel ini. Dan di video kali ini kita akan membahas persiapan pendaftaran TNI tahun 2022. Karena di tahun 2021 ini rasanya sudah dibuka semua untuk penerimaan TNI, baik darat, laut maupun udara. Dan mungkin untuk tinggal hari-hari terakhir saja untuk pendaftarannya. Sehingga untuk adik-adik yang belum memiliki kesempatan di tahun ini, alangkah baiknya kalian segera mempersiapkan diri untuk tahun 2022 saja. Ya, karena persiapan untuk menghadapi seleksi menerima TNI tidak bisa dilakukan hanya dalam waktu 1 atau 2 minggu saja. Semakin panjang, semakin matang persiapannya, tentu itu akan memberikan hasil yang lebih baik juga pada saat pelaksanaan seleksi nanti. Karena ada beberapa materi tes yang harus kalian lalui dengan hasil lulus setiap itemnya. Kenapa harus setiap item? Ya karena untuk penerimaan atau seleksinya itu menggunakan sistem gugur, mulai dari pemeriksaan administrasi, kesehatan, psikologi, mental, ideologi, jasmani, dan lain-lainnya. Semuanya kan harus melalui satu demi satu dengan hasil lulus. Apabila kalian gagal di salah satu seleksinya, tentu kalian tidak akan bisa lanjut ke materi seleksi yang selanjutnya. Nah, sayang sekali kan kalau harus terhenti di salah satu materi seleksi sayang sekali kan apabila di salah satu seleksi kalian gagal, padahal di seleksi yang lainnya kalian sudah bagus ya, tapi harus gagal, harus terhenti hanya karena salah satu materi seleksinya kalian tidak bisa menguasai. Nah, bagaimana caranya biar bisa lulus di tahun 2022? Apakah menggunakan cara-cara yang tidak lazim? Oh, tidak. Untuk penerimaan TNI semua sudah sangat terbuka ya informasinya. Tidak akan ada kecurangan ataupun cara-cara curang yang lain ya. Sehingga satu-satunya jalan untuk bisa lulus yaitu kalian harus siap dan mampu melaksanakan semua tesnya. Makanya saya selalu mengingatkan, mumpung masih jauh waktunya, silahkan mempersiapkan diri dengan baik. Yang paling harus kalian siapkan tentu adalah kesehatan kalian. Kesehatan ini sangat penting dan harus dijaga. Karena kesehatan dari hari sekarang dan besok itu bisa saja berubah. Oleh karena itu harus selalu dijaga, harus selalu dibina supaya kesehatan kita selalu dalam kondisi yang baik. Ya, kalau mungkin namanya manusia biasa ya, kalau sakit-sakit ya mungkin demam, panas, atau flu ya itu biasa. Yang kita jaga adalah jangan sampai kita terkena penyakit yang kronis yang menyebabkan tidak bisa mendaftar atau tidak bisa lulus pada saat tes kesehatan nanti. Ya kalau cuman capek-capek atau meriang biasa itu itu kan gejala harian yang mungkin bisa tertular dari kawan atau kondisi kita pada waktu drop. Karena cuaca itu bisa terjadi, tapi kan bisa segera diatasi, bukan masalah yang kronis. Akan tetapi untuk masalah kesehatan, terutama mengenai penyakit-penyakit degeneratif, nah ini yang harus diwaspadai, seperti darah tinggi dan juga penyakit-penyakit yang lain. Karena itu bisa terjadi karena disebabkan dengan pola hidup yang tidak sehat. Oleh karena itu, adik-adik laksanakan kehidupan atau pola hidup yang sehat, istirahat yang cukup, dan imbangi dengan asupan nutrisi atau gizi yang seimbang, yang bagus, sesuai dengan kebutuhan tubuh kalian. Selanjutnya yang berkaitan erat dengan kesehatan adalah kemampuan atau kesemaptaan jasmani. Nah, jadi kesehatan dan kesemaptaan jasmani ini saling mendukung. Apabila kesehatan kalian bagus, tentu bisa mendukung kesemaptaan jasmani kalian juga bagus. Nah, apabila kesehatan kalian tidak bagus, tentu ini akan sangat berpengaruh dengan kesemapatan jasmani. Jadi dua hal ini adalah satu paket, dan cara memeliharanya juga sama satu paket. Selain menjaga kesehatan yang saya sebutkan tadi, kalian juga harus berolahraga yang rutin, teratur, dan terukur.
berhubung tes TNI itu untuk jasmani ada beberapa materinya yang diujikan. Nah, berarti kalian olahraganya pun harus menjurus ke apa yang nantinya akan diteskan atau diujikan pada saat tes jasmani nanti. Apa saja materinya? Yang pertama adalah jasmani, yaitu ada lari 12 menit. Jadi lari 12 menit ini akan diambil waktu dan juga jarak tempuh kalian selama 12 menit tersebut. Kemudian jasmani B ada push up, sit up, pull up, renang. Nah, di sini kalian juga akan diambil waktu dan juga jarak atau juga hitungan yang berhasil kalian raih dalam waktu yang sudah ditentukan. Misalkan untuk push up, kalian akan diberikan waktu 1 menit setiap pelaksanaannya, karena akan dihitung berapa kali kalian mampu melaksanakan push up selama 1 menit tersebut. Begitu pula juga dengan tes sit up ataupun tes pull up, sama akan diambil waktu dan juga berapa hitungannya. Semua ada standarnya, ada nilai minimal, ada nilai maksimal, dan juga ada nilai mati. Nah, kalian juga harus tahu itu, bagaimana gerakannya yang benar, berapa nilai minimalnya, berapa nilai 100-nya. Nah, apabila kalian mampu melaksanakan semua kegiatan tersebut dengan nilai yang bagus, apalagi dapat nilai 100, tentu kalian 100% juga akan lulus pada waktu pelaksanaan tes tersebut. Selanjutnya yang harus kalian bentuk adalah karakter diri kalian. Kenapa harus membentuk karakter diri? Karena karakter kalian akan terbaca pada waktu kalian ada tes wawancara dan juga tes psikologi. Di situ kalian akan terbaca semuanya, karakter kalian, tingkat emosional kalian. Apabila karakter dan kepribadian kalian ini memang pas, memang cocok sebagai prajurit TNI, tentu kalian nanti akan lolos pada waktu tes tersebut. Tapi kalian juga harus mengetahui seperti apa tesnya, seperti apa model-model soalnya. Tanpa kalian tahu itu, ya kecil kemungkinan kalian bisa mengerjakan tesnya. Karena ya namanya tes, kalau nggak tahu soalnya, bagaimana kita bisa mengerjakan? Kan rasanya nggak mungkin. Jadi ya kalian harus mencari seperti apa sih model tesnya, model soalnya, terus bagaimana cara mengerjakannya. Kalian juga perlu mempelajari hal tersebut. Selanjutnya, yang terakhir adalah administrasi. Ya, jangan lupa juga administrasi. Biarpun ini hal sepele, tapi tidak menutup kemungkinan ada yang gagal pada waktu pemeriksaan administrasi. Apa sih yang menyebabkan gagal pada tes administrasi? Yang pertama adalah data kalian tidak valid. Kemudian yang kedua, ada perbedaan ejaan atau huruf atau angka pada salah satu data, pada salah satu dokumen kalian. Dokumen yang dibutuhkan yang pertama adalah KTP, ya KTP kalian, kemudian KTP orang tua atau wali kalian. Selanjutnya akte kelahiran, kemudian kartu keluarga, terus ada ijazah dan SKHU dan rapot kalau diperlukan. Kemudian ada SKCK, seperti itu. Dari semua dokumen-dokumen yang saya sebutkan tadi, pastikan semuanya runtut, semuanya sama ya, baik ejaan nama maupun tanggal lahir kalian dan orang tua kalian. Misalkan contoh, nama Andi, di ijazah kalian tertulis ANDI, tapi di akte kalian tertulis ANDY. Nah, ini akan menjadi masalah, sahabat, sehingga kalian harus membenahinya sebelum kalian nanti mendaftar TNI. Ingat ya, salah satu huruf saja berbeda, ini bisa menjadi masalah. Oleh karena itu harus segera dibetulkan. Makanya dicek lagi semua dokumen-dokumen yang akan dibutuhkan nanti, pastikan semuanya tidak ada masalah. Nah, itu tadi teman-teman, sahabat semuanya, untuk beberapa item atau beberapa yang harus kalian siapkan untuk menuju tahun 2022 untuk mendaftar TNI. Kemungkinan di awal tahun ya, kemungkinan di awal tahun ya untuk penerimaan Tamtama gelombang 1 ataupun penerimaan Bintara. Kemungkinan akan dibuka di awal tahun. Jadi, dari sekarang laksanakan persiapan. Dan kita akan membahas satu persatu persiapannya secara mendetail di video yang selanjutnya. Oleh karena itu, saya ingatkan jangan lupa subscribe channel ini. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya karena akan ada keselanjutan dari persiapan yang harus kalian siapkan dalam video ini. Terima kasih, sampai berjumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam komando.